Good morning Maranatha, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan ini Tuhan menjadi rema, menjadi berkat buat kami Tuhan. Untuk kami sama-sama Tuhan bisa menjalani kehidupan kami pada hari ini Tuhan dengan tuntunan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Renungan hari ini Selasa 15 April 2025 dengan judul Allah memakai yang lemah untuk kemuliaannya, yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18-31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Itu ada berada di 1 Korintus 1 ayat 27. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hikmat Allah berbeda dari hikmat dunia. Bagi dunia, berita Injil dan salib Kristus dianggap sebagai sesuatu kebodohan yang tidak masuk akal. Bangsa Yahudi mengharapkan tanda-tanda mukjizat, sedangkan orang Yunani mencari hikmat intelektualnya. Tetapi Allah memilih hal yang berbeda, yang tampaknya lemah, tetapi justru penuh kuasa. Hikmat dunia sering bertentangan dengan hikmat Allah. Melalui salib, Allah menunjukkan bahwa kekuatan yang sejati itu terletak dalam kasih dan pengorbanannya. Salib Kristus menunjukkan bahwa keselamatan tidak datang melalui usaha manusia, tetapi keselamatan adalah anugerah Allah. Oleh karena itu, tidak ada tempat untuk kesombongan bagi kita. Hanya ada Tuhan untuk kita bisa bermegah. Allah tidak memilih orang-orang berdasarkan standar dunia, jabatan tinggi, kekuatan, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi orang yang dianggap lemah, hina, dan tidak berpakai dan tidak berarti dipakai Tuhan agar bisa membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Allah bisa memakai siapa saja termasuk kita untuk rencana besar Tuhan. Dan mari kita hidup senantiasa dalam hikmat Tuhan dan dengan tetap percaya kepada salib Kristus. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Refleksi kita hari ini, salib mungkin tampak bodoh bagi dunia. Tetapi bagi kita, salib adalah anugerah yang memberikan kita keselamatan. Dan itu atas Tuhan yang berikan. Pertanyaan untuk kita bisa merefleksikan dan pertanyaan mendalam adalah, apakah kita masih menilai kehidupan berdasarkan standar dunia? Dan itu bisa kita renungkan. Sekian renungan pada hari ini. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami udah sama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan ini Tuhan bisa belajar Tuhan. Kami bisa belajar Tuhan bagaimana Engkau memakai orang-orang yang lemah Tuhan. Engkau memakai orang-orang yang mungkin hina Tuhan. Dan itu menjadi sumber kekuatan Tuhan bagi Engkau Tuhan. Dan itu menjadi sumber kekuatan juga bagi kita Tuhan. Supaya kita mau sama-sama Tuhan lebih memandang salib Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatan kita berdasarkan, bukan karena kekayaan kita, tetapi semuanya itu karena salib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hari ini Tuhan, dalam kegiatan kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami Tuhan. Engkau sertai, Engkau tuntun Tuhan setiap langkah yang kami lakukan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Visi misi Universitas Kristen Maranatha, visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Sekian renungan pada hari ini, salam integrity, care, excellence.